Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpira Nur Kholija dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4A. Di sini saya akan mendapatkan tugas, yaitu tugas MIT pada mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Ibu Nur Hidayani MA, yang dimana tugasnya adalah membahas mengenai perkembangan jiwa keberagamaan pada seorang anak usia 3-12 tahun. Dalam perkembangan jiwa keberagamaan seorang anak itu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada tahapan-tahapannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai tahapan-tahapan tersebut, kita akan membahas mengenai maksud dari perkembangan itu sendiri. Jadi, perkembangan itu merupakan suatu perubahan yang biasanya terjadi pada seorang anak maupun orang dewasa yang sifatnya itu tak tampak atau abstrak, seperti perkembangan intelektual, perkembangan cara berpikir, perkembangan keagamaannya, dan lain-lain. Nah, perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan yang biasanya dapat kita lihat secara langsung. Nah, perkembangan ini hanya dapat kita rasakan. Perkembangan jiwa keagamaan seorang anak itu sangat ditentukan oleh lingkungannya, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakatnya. Di keluarga itu, keagamaan seorang anak itu dipengaruhi oleh orang tuanya, dan di sekolah, seorang guru itu membina dan mengawasi perkembangan jiwa dan sifat seorang anak, sehingga yang awalnya anak itu hanya mengenal Tuhan melalui emosi dan fantasinya, di sekolah dia akan lebih mengenal Tuhan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan dalam perkembangan jiwa keagamaan seorang anak ini terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dimana itu diantaranya adalah pertama adalah timbulnya agama pada seorang anak. Lantas kita pernah bertanya, bagaimana sih timbulnya keagamaan pada seorang anak ini? Jadi, keagamaan yang terjadi pada seorang anak ini biasanya terbentuk oleh pengalaman-pengalaman yang ia alami sejak kecil, baik pengalaman yang dialami dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Semakin banyak pengalaman-pengalaman yang bersifat agama yang ia terima, maka cara berpikir, cara berperilaku, serta cara ia menghadapi masalah ke depannya itu akan sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua adalah Tuhan sebagai kesadaran moral, yang dimana maksudnya adalah pertumbuhan kesadaran moral yang dialami seorang anak ini menyebabkan agama pada anak ini mendapatkan tempat baru, yaitu moral, sehingga bertambahnya perhatian mereka terhadap nasihat-nasihat agama. Yang ketiga adalah perkembangan agama seorang anak. Nah, perkembangan keagamaan seorang anak ini sebagaimana dikemukakan oleh Hannes Ham dalam bukunya yang berjudul The Development of Religious Children. Ini terdapat 3 tahapan, yang dimana yang pertama adalah tahap fairy tale atau tahap dongeng, yang dimana maksudnya adalah pada tahap ini perkembangan keagamaan seorang anak ini didasarkan pada emosi dan fantasinya, yang biasanya dipengaruhi oleh dongeng-dongeng yang biasanya terdengar tidak masuk akal. Seperti anak itu menggambarkan bahwa Tuhan itu memiliki sayap dan sangat besar. Nah, pada tahap ini tuh biasanya terjadi pada usia 3-6 tahun. Yang kedua adalah tahap realistis, yang dimana pada tahap ini keagamaan seorang anak itu sudah dipengaruhi, maksudnya terjadi karena dorongan emosionalnya. Pada tahap ini keagamaan seorang anak sudah mencerminkan pada konsep keagamaan yang terjadi pada kenyataan. Nah, tahap ini tuh biasanya terjadi pada usia 7-12 tahun. Yang ketiga adalah tahap individualistik, yang dimana pada tahap ini seorang anak ini sudah mampu memiliki konsep keagamaan secara individualis atau personal. Dan dalam tahap ini terdapat 3 golongan konsep keagamaan seorang anak, yang dimana tahap pertama adalah konsep ketuhanan konvensional dan konservatif, yang dimana pada tahap ini konsep keagamaan seorang anak itu dipengaruhi oleh fantasi-fantasi kecilnya. Nah, yang kedua adalah tahap ketuhanan yang lebih murni, yang dimana pada tahap ini konsep keagamaan seorang anak tidak dipengaruhi oleh fantasi-fantasi kecil tersebut. Nah, yang ketiga adalah antomorfis, yang dimana maksudnya adalah konsep keagamaan seorang anak ini dia menggambarkan bahwa Tuhan itu memiliki atribut-atribut seperti manusia, yang seperti memiliki mata, seperti menghukum, dan memiliki hal-hal bersifat manusiawi lainnya.
Yang keempat adalah sifat keagamaan pada seorang anak. Nah, sifat keagamaan pada seorang anak ini sebagaimana ditulis oleh Jamaluddin dalam bukunya Psikologi Agama, yaitu yang pertama adalah tidak mendalam. Maksudnya adalah bahwa pemahaman tentang keagamaan seorang anak yang diberikan oleh orang tua maupun lingkungan sekitarnya itu hanya mereka terima saja ala kadarnya tanpa adanya kritikan ataupun balasan, walaupun biasanya terdengar tidak masuk akal bagi mereka. Nah, yang kedua adalah egosentris, yang dimana semakin bertumbuhnya seorang anak maka semakin tumbuh juga egoisnya. Jadi keagamaan dalam konsep keagamaan ini, seorang anak itu menuntut cara pandang bahwa konsep keagamaan itu sesuai dengan kesenangan mereka sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah sifat antropomorfis, yang dimana anak ini memiliki konsep keagamaan dan membayangkan bahwa Tuhan itu sama layaknya seperti manusia biasa. Yang keempat adalah sifat eksperimentasi, inisiatif, dan spontanitas. Nah, yang kelima adalah sifat ucapan dan praktik. Yang keenam adalah sifat meniru atau imitatif, yang dimana anak biasanya melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka dia secara spontan akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, yang ketujuh adalah sifat rasa kagum atau heran. Biasanya kalian pernah gak sih membayangkan bahwa atau merasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam menciptakan alam dunia ini berserta isi-isinya. Nah, jadi itu tadi adalah sifat-sifat keagamaan seorang anak yang terjadi pada usia 3-12 tahun. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan merupakan perubahan menuju ke depan yang tidak dapat diulangi. Dan dalam kehidupan manusia, perkembangan itu sedikit banyaknya merupakan perubahan-perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Biasanya di sekolah, perkembangan jiwa keagamaan seorang anak ini ditentukan oleh gurunya, dan dasar agama yang ia dapatkan dalam lingkungan keluarga akan dikembangkan oleh guru sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Dan perkembangan jiwa keagamaan seorang anak ini biasanya ia dapatkan melalui pengalaman-pengalaman yang ia alami sejak kecil, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakatnya. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama yang ia dapatkan, maka cara berpikir, berperilaku, dan cara ia menghadapi masalah ke depan akan sesuai dengan ajaran agamanya. Itu tadi adalah penjelasan atau pembahasan saya mengenai perkembangan jiwa keberagamaan anak pada usia 3-12 tahun. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.